semuanya, selamat datang di series Nguping, ngobrol santuy tanpa meeting bareng P2M. Sebelumnya kenalin, aku Nuha Afifah. Di sini aku nggak sendiri nih teman-teman. Aku ada ditemenin narasumber keren yaitu Kak Burhan. Kita sapa dulu nih. Halo Kak Burhan. Halo Selamat Nuha, siang. Ada selamat siang. kesibukan apa nih Kak akhir-akhir ini? Kalau akhir-akhir ini kebetulan karena angkatan 19 ya seperti biasa sedang menyelesaikan tugas akhir skripsi. Lebih tepatnya Oh, menyambut sidang penelitian gitu. oh lagi sibuk-sibuknya berarti nih ya Kak ya. Seperti itu. Berarti keren nih teman-teman. Kak Burhan ini lagi sibuk-sibuknya tapi disempetin datang untuk sharing sama kita nih. Oke, jadi di sini di series kali ini nih Kak, aku sama Kak Burhan bakal ngomongin tentang tema yang mahasiswa banget nih, yaitu tentang serba-serbi sebagai mahasiswa. Kayak misal nih, gimana sih caranya mengatur waktu dengan baik, terus gimana caranya untuk membangun relasi dengan baik dengan teman ataupun dosen dan lain-lain. Hmm, Terus juga di sini kita bakal bahas sedikit nih tentang kesehatan mental mahasiswa karena ada hektiknya Oke. UAS habis kan kita habis UAS nih Kak, jadi kan Benar. masih relate gitu kan ya. Oke. Oke, ini sebelum kita masuk ke pembahasan topik inti, sebelumnya Kak Bulan udah siap nih Kak, udah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Insya Allah siap dicecar dengan Ya, pertanyaan-pertanyaan oke. gitu. Oke, insyaallah siap. Kita langsung aja nih untuk pertanyaan pertama dari teman-teman P2M, tentang manajemen waktu nih Kak. Itu Oke. kita tuh kalau misal mau memulai memanajemen waktu yang baik itu yang harus dipersiapkan itu apa aja sih Kak? Oke, kalau dari ini aku cerita bukan berdasarkan teori, berdasarkan trik atau mungkin, suatu hal yang saklek gitu ya. Tapi, manajemen waktu itu, yang aku gunakan adalah pengalamanku sendiri dari tahun 2019, mungkin lebih tepatnya juga dari SMK sampai sekarang gitu. Ya. Gimana cara nanti, organisasi, gimana waktunya nanti kita mengerjakan tugas, gimana nanti waktunya kita bisa kuliah, itu lebih tepatnya nanti konsistensi saja gitu. Mungkin di tiap orang itu beda-beda ketika manajemen waktu, ada yang pakai alarm gitu Iya ya. iya, Pakai betul. alarm, aku jam 11 harus kuliah, aku jam 12 ada Ini rapat aku banget gitu kan. ini. Nah, bener. Bener. Tapi ada juga yang pakai sticky note gitu, kamarnya penuh dengan sticky note Mmm, di jadwal gitu, harus tanggal sekian ada ini, jam sekian ada ini. Tapi kalau aku sendiri enggak, kadang kalau misalkan agendaku itu dalam satu hari lebih dari 5 gitu ya, entah itu kuliah ataupun organisasi ataupun hal yang lain, itu biasanya aku catat gitu. Tapi kalau di bawah itu, selama otakku mampu masih aku ingat-ingat aja gitu ya, ya wes aku simpan di memori, nanti kalau misalkan ada agenda, kalau kurang dari 5 itu insya Allah masih ingat. Nah, kalau sistem manajemen waktunya ya seperti biasa, kalau biasa malam itu kalau di kampusku ya, mohon maaf kalau di fakultasku, itu biasanya kalau malam itu identik dengan rapat gitu. Jadi mmm, rapat sama mengerjakan tugas. Di sela-sela rapat itu mengerjakan tugas nggak apa, kita tahulah, setiap fakultas pasti punya kesibukan intensitasnya hampir sama. betul. Mungkin juga, ada yang intensitasnya lebih rendah atau sejenisnya, tapi insya Allah tidak terlalu berbeda gitu. Setiap mahasiswa pasti identik dengan yang namanya sibuk organisasi, sibuk rapat, sibuk mengerjakan tugas. Nah, manajemen waktunya ya tentu saja biasanya kalau rapat tetap menjalankan rapat, tapi juga ketika ada tugas jangan sampai dilupakan. Di sela-sela rapat bagaimana kita berperan, di saat berperan kita bisa show up ketika rapat atau kegiatan organisasi, tapi ketika ada sela waktu, kita bisa mengerjakan tugas. Jadi, organisasi tetap jalan, tugas terselesaikan, kuliah tetap dilaksanakan. Mantul. Ini berarti intinya, eee, apa ya, kita harus tahu sebagai apa tanggung jawab kita sebagai mahasiswa itu Benar. kayak apa, sebagai anggota dalam organisasi itu seperti apa Mhm. gitu ya, Mas, ya. Oke, kita lanjut nih teman-teman untuk pertanyaan yang kedua. Seperti yang kita ketahui nih Kak, peningkatan relasi itu kan Oke. penting banget nih. Nah, bagaimana sih Kak hubungan dan interaksi dengan teman, ya teman sekelas kita itu bisa memengaruhi belajar kita, bisa memengaruhi hasil studi kita? Apakah itu akan memberikan, hambatan atau malah sebaliknya? Nah, ini tergantung dari personnya masing-masing, Dek. Jadi, seperti yang aku katakan tadi ya, kalau misalkan, kembali lagi ke manajemen waktu juga aku tadi sudah singgung organisasi. Dengan, organisasi maka kita dapat yang namanya relasi gitu. Memang di sisi lain, di sisi akademis kita terganggu, tapi di situ kita bisa yang namanya nanti manajemen waktu. Tapi di sisi lain juga kita, menambah relasi, kayak aku nih misalnya dulu bergabung di
UKM Pelita gitu. Kalau aku cuma hanya bergabung di UKM fakultas aja atau mungkin juga nggak ikut organisasi sama sekali, mungkin ya cuma temanku, ya cuma teman-teman deketku, soulmate-ku aja, cuma 1 orang 2 orang gitu. Tapi kalau ikut organisasi kampus, organisasi fakultas, mungkin lebih dalam skup kecilnya ya di fakultas dulu, itu setidaknya kenal dengan nggak cuma seprodi aja, tapi juga kenal dengan teman-teman yang di luar prodi. Kan biasanya organisasi fakultas itu atau UKM fakultas itu terdiri dari beberapa prodi gitu kan. Meskipun di situ juga ada organisasi himpunan gitu yang terkenal hanya yang skupnya hanya di wilayah prodi. Tapi aku juga dulu ikut UKM fakultas, jadi kenal dengan beberapa teman di prodi. Di samping itu, aku juga merasa masih kurang puas nih. Oh, kenalanku kok cuma ini aja ya. Mau ikut gabung di UKM Univ, yaitu UKM Pelita ini. Jadi aku bisa kenal dengan kakak-kakak yang ada di FISIP, kenal dengan teman-teman yang ada di HI juga, jurusannya adik siapa? Nuha. Nuha Iya, gitu ya. benar. Kemudian juga teman-teman di FTP dan lain-lain sebagainya. Kenal juga dengan Pak Happy, pembina Pelita dari kedokteran gigi, dosen yang dari luar fakultasku. Jadi secara tidak langsung jangan puas dengan relasi yang skupnya hanya kecil, tapi perluas nanti relasimu itu seluas-luas mungkin, karena pasti akan berguna, entah itu nanti ketika lulus sebagai relasi untuk mencari kerja, entah itu sebagai sosialisasi dalam hal lain, dalam tanda kutip juga mungkin mencari pasangan, itu juga bisa menjadi Bener banget nih, mempengaruhi teman-teman harus gitu. dengerin nih. Nah, itu mungkin juga faktor internal atau faktor X yang bisa menjadi keuntungan juga gitu. Iya. Berarti teman-teman nih jangan sampai teman-teman tuh cuma jadi mahasiswa kupu-kupu aja ya, Bener, Mas, jangan ya. cuma Kuliah pulang, kuliah kuliah pulang, pulang iya. gitu. Karena relasi itu sangat-sangat penting ya, Mas, ya. Bener banget. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, Mas. Namanya mahasiswa itu kan pasti banyak nih, Mas, kegiatan-kegiatannya. Nah, terus di kegiatan itu seperti yang Mas bilang kan kita mengenal banyak orang, terus mulai dari lingkup fakultas, univ, dan malah di luar univ juga ada. Iya. Nah, itu kan kita bakal ketemu sama karakteristik orang tuh yang beda-beda banget kan. Ada yang kadang dari daerah ini kan beda kan ya Iya. dari mana-mana. Nah, itu gimana nih, Mas, cara kita itu untuk menanggapi atau merespon perbedaan pendapat itu biar nggak memunculkan perselisihan gitulah. Nah, bener. Intinya kita belajar budaya dulu sih. Kalau aku pribadi itu belajar budaya dulu, karena sesuai dengan kampus kita nih, UNED, kampus kebangsaan. Jadi Betul. berbagai mahasiswa dari berbagai daerah itu ada di sini. Kayak misalnya nih, ada dari Pelita pun juga aku lihat beberapa, ada yang juga dari Batak, ada juga yang misalnya dari Jawa. Nah, logat bicaranya kalau misalkan Batak nih keras kan. Iya, Nah, benar. misal sebagai contoh aja ya, itu kalau misalkan di awalan menurut orang Jawa yang kayak misalkan Solo atau Jogja, itu biasanya, "Oh, orang ini kok bentak sih?" gitu. Benar Nah, banget. itu biasanya pertama yang harus dipahami adalah budaya. Itu kemudian juga kadang masyarakat pesisir atau biasanya orang-orang pantai itu bicaranya kan keras-keras gitu. Jadi kalau aku sih biasanya budaya yang aku pelajari kulturnya. Oh, kalau orang Batak ini keras, ya udah aku anggap memang ini logatnya gitu. Jadi kalau dari segi pembicaraan kita berusaha menyesuaikan aja. Kalau sifat, setiap orang pasti bisa menyesuaikan sifat-sifatnya teman-temannya gitu. Kalau misalkan hal yang baik bisa dibuang, hal yang baik bisa diterima, hal yang buruk bisa dibuang, seperti itu kurang lebihnya. Kalau untuk ini sendiri, Mas, misalnya kita ada usulan-usulan atau lagi diskusi nih, teman-teman itu beda pendapat nih, itu gimana cara kita merespon situasi tersebut agar tidak memunculkan masalah gitu? Oke. Pertama tentu kalau ada beda pendapat, nah ini pentingnya juga kita di organisasi. Biasanya di organisasi itu kan pasti ada ketika kita mengadakan suatu acara, kita mengadakan suatu program kerja ataupun kegiatan, pasti ada usul-usulan tuh di situ. Iya. Nah, yang pertama tentu kita pertimbangkan adalah plus minusnya atau kelemahan dan kelebihannya. Nah, nanti dari kelemahannya misalnya usulannya ini, kelemahannya seperti ini. Kemudian usulnya si B, kelemahannya di sini, kelebihannya di sini. Dari situ nanti kita bisa tahu nih mana yang kelemahannya paling minim dan kelebihannya paling banyak. Atau ketika dari usulan-usulan itu digabungkan atau dikomparkan bisa menjadi suatu hal yang menarik. Biasanya seperti itu gitu. Jadi di organisasi ini jangan sampai ada sifat
keras kepala gitu. Oke, Dari oke. teman-teman juga, ini mungkin juga sedikit pesan juga dari teman-teman, dari aku juga, kalau misalkan organisasi jangan memaksakan kehendak, tapi ambillah sisi positifnya yang terbanyak. Kalaupun bisa dikomparkan antara usulan satu dengan lainnya, dan itu bisa menjadi suatu hal yang menarik, kenapa tidak untuk dicoba gitu. Oh gitu. Itu nih berarti teman-teman pentingnya berorganisasi ya Mas ya. Benar. Kita bisa menyelesaikan permasalahan yang sekompleks itu dengan teman-teman itu dengan kepala dingin ya. Nah, karena ide dan masukan itu nggak cukup kalau cuma dari satu otak Iya aja, benar. benar kan? Jadi satu otak orang saja gitu. Tapi kita butuh masukan, kita butuh saran, kita butuh ide dari teman-teman yang lain. Gitu. Nanti bisa diimprove gitu, siapa tahu dari Benar. sini sama Nah, sini kan jadinya yang spesial gitu, ide yang sekali. menarik. Oke, ini lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Ini tentang value dan prinsip nih Mas. Dalam kehidupan kuliah kan kita kan tahapan nih menuju ke dewasa kayak Mas. Kan Benar. kalian kan umur-umur masih 20-an tahun gitu kan. Nah, value itu kan merupakan salah satu hal yang sangat penting yang harus dipegang oleh seorang mahasiswa. Oke. Nah, menurut Mas Burhan sendiri bagaimana sih cara kita untuk untuk meningkatkan value dan juga mempertahankannya di tengah godaan-godaan ya kayak godaan sebagai mahasiswa lah, Mas juga tahu pasti. Ya, kalau value itu tiap orang pasti punya prinsip Iya, masing-masing betul. ya. Ada yang, aku identiknya atau misalkan passionku di organisasi, dia pasti meningkatkan value-nya di organisasi gitu. Misal entah itu mengambil jabatan yang tertinggi, mengincar jabatan tertinggi, kepala departemen, ketua departemen, bahkan mungkin juga presbem mungkin. Itu nilainya mungkin di situ. Tapi ada juga di sisi lain mahasiswa yang ingin meningkatkan value di akademis gitu. Aku ingin ikut lomba ini, aku ingin memenangkan lomba ini. Ada juga yang harus mengimbangi di kedua sisinya. Aku ikut organisasi jalan, prestasi yang jalan. Nah, ini biasanya yang sulit gitu. Nah, makanya di situ kalau dari segi mahasiswa sendiri, kalau menurutku ya, ini menurutku pribadiku, jangan sibukkan dirimu dengan hal-hal yang negatif kayak misalkan dalam artian ya, mohon maaf, ada miras dan narkoba dan lain-lain. Jauhkan itu. Lebih baik kamu sibukkan diri dengan organisasi tadi, kemudian dalam hal organisasinya tentunya pekerjaannya di sini agendanya harus positif. Kemudian juga di sisi lain kamu kalau misalkan passionmu di prestasi, ya tingkatkan terus prestasimu. Di sini banyak teman-teman, contohnya di Pelita aja pasti ada persaingan, tapi persaingannya itu sehat. Iya. Dia bisa juara 1, aku harus bisa lebih nih. Kemudian dia bisa, kalau di organisasi, wah dia bisa pegang kepala departemen, aku harus bisa istilahnya mengimbangi gitu. Jadi sibukkan dunia perkuliahanmu dengan kegiatan kuliah dan juga kegiatan organisasi, prestasi, dan juga akademisi lebih ditingkatkan gitu. Nilaiku tetap itu kewajiban kita sebagai mahasiswa kuliah, jangan lupa nilainya terus distabilkan gitu. Jangan malah ngikut organisasi, kemudian berusaha untuk meningkatkan prestasi, tapi malah nilainya turun, nilai perkuliahannya turun. Itu merupakan suatu blunder ya kalau menurut saya. Tapi bagaimana harus imbang, kalau memang passionmu di organisasi, ya ayo ditingkatkan di organisasi, tapi kuliahnya jangan sampai kedodoran gitu ya. Sebaliknya juga kalau di prestasi akademisnya banyak menang lomba, cuma kuliahnya kendor juga sama aja. Kalau bisa dua-duanya, organisasi dan prestasi bisa jalan, itu malah luar biasa gitu. Kuliahnya tetap jalan, tetap oke, apalagi nilainya A dan lain sebagainya, itu malah jadi nilai plus dan juga bisa menjadi pengalaman yang lebih gitu buat mahasiswa Benar itu. banget. Tapi tentunya itu nggak mudah ya Nggak Kak ya. mudah Pasti tentunya gitu. ada proses dan juga Nah, halangan-halangannya. struggle-nya itu Iya, pasti ada, struggle-nya pasti bener. ada. Kalau Kak Burhan sendiri nih dari pengalaman Kak Burhan untuk mencapai value yang Kak Burhan pegang sendiri tuh gimana sih Kak? Kendala-kendala apa aja yang ada itu? Kalau dibilang mulus tentu itu suatu hal yang omong kosong ya. Oh iya Pasti benar. ada kendala-kendalanya, mulai dari mental juga, terus gimana caranya kita mengatur waktu tidur, gimana kita caranya manajemen mental juga. Tentu kalau dari kendala, pertama tentu waktu tidur kita berkurang gitu. Iya. Yang awalnya harus tidur kayak anak kecil 8, jam 6 9, jam. jam 8, bangun jam 5 dan seterusnya, rutinitas seperti SMK dulu, atau kan aku SMK ya, itu tidur jam 9 kemudian bangun jam 5, dan itu secara rutinitas. Di perkuliahan berbeda nih, kadang tidur jam 1 bangun jam 4 kemudian kuliah jam ke 0 gitu ya. Itu berusaha untuk dijadikan suatu rutinitas. Insya Allah ya, ini percaya nggak percaya, ketika kita berjuang dalam artian berjihad, dalam artian di sini mencari ilmu,
penyakit itu walaupun kita tidurnya kurang, makannya telat-telat, itu sama Allah insya Allah tetap diberikan kesehatan gitu. Kemudian juga manajemen waktu tadi, harus pintar-pintar manajemen waktu. Kadang kita juga harus keteteran ngerjakan tugas. Kadang kalau misalkan dosennya minta pengumpulan online, biasanya H-1 menit baru submit gitu. Iya, Nah iya, benar. itu suatu hal yang struggle, itu adalah kendala-kendala klasik. Tapi lama-kelamaan pasti akan menjadi suatu kebiasaan, dan biasanya itu bisa membentuk mental pemikiran seorang mahasiswa, dan nantinya bisa digunakan ketika lulus dan mungkin di Dunia dunia kerja. kerja dan di dunia masyarakat. Bagaimana sih menghadapi kehektikan dalam tanda kutip jika dia menghadapi suatu hal yang hektik, panik, di perkuliahannya sudah hal biasa dan itu bisa menjadi bekal gitu. Benar, itu juga ngelatih mental ya Mas ya. Katanya kalau anak sekarang tuh anak Gen Z itu anak milenial bilangnya terlalu lembek gitu ya. Nah, itu makanya kemarin kan sempat transisi tuh, ada online di mana setiap pekerjaan bisa langsung submit, kemudian kuliah juga tinggal ngadep laptop. Tapi sekarang alhamdulillahnya dengan Covid berlalu, apa ya istilahnya, fenomena dan juga keadaan itu sudah mulai kembali ke semula gitu. Perkuliahan kembali offline, kemudian struggle-nya juga sudah mulai terasa gitu. Itu insya Allah semoga bisa menjadi bekal lah ya bagi teman-teman khususnya yang sudah melewati masa-masa Covid kemarin. Benar. Sejujurnya juga kemarin itu ya Mas, aku juga kan angkatan online, Nah, angkatan benar. corona ya. Aku Itu juga sempat ngalami itu. lulusan itu online sampai bahkan awal kuliah itu juga masih online. Dan baru benar-benar full offline itu di semester 3. Itu kaget banget nilai jeblok dan lain-lain, tapi ya sudah terlewati lah Ya, ya, benar. alhamdulillah. Emang Gitu. harus perkuat mental dan kebiasaan itu harus emang benar. Kalau di masaku itu transisi, awalnya semester 1 itu wis dikagetkan dengan gitu, langsung offline, tugas sekian, das. Habis itu turun ke semester 2 online, santai gitu di depan laptop, bahkan bangun 7 jam ke 0 gitu, sholat subuh, cuci muka aja, ngadep laptop, selesai. Gak usah Nggak usah mandi. mandi, itu biasa gitu ya. Terus habis itu mulai transisi, perpindahan udah mulai terasa, udah mulai terasa nih masa-masa semester 1 dulu, dan itu kalau menurutku perlu adaptasi juga gitu, Iya, walaupun betul. sebelumnya sudah mengalami gitu di masa-masa sibuknya masa kuliah offline gitu. Iya, teman-teman juga harus pintar-pintar beradaptasi ya Mas ya, Benar banget. dimanapun berada, karena zaman itu tetap akan berubah, akan cepat berubah gitu ya. Iya. Oke, ini mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Mas. Wah, oke. Gini, di kehidupan ini kan kita tuh menjalankan ini kayaknya berkaitan sama yang pertanyaan sebelumnya. Jadi kan di kehidupan ini kan kita kayak memiliki peran kan, tapi cuma nggak cuma satu nih. Aku nih sebagai mahasiswa, tapi juga aku berperan sebagai anak, berperan Benar. sebagai teman, berperan sebagai kakak, dan juga mungkin berperan sebagai karyawan kalau misal kerja part time dan lain. Nah, itu gimana ya caranya untuk memaksimalkan peran di tanggung jawabnya masing-masing? Karena kan kalau misal dengan mahasiswa aja, kehektikan mahasiswa aja kita kadang kewalahan gitu, gimana Iya. untuk menyelesaikan peran yang lain? Kalau peran-peran, mungkin pertama kalau misalkan membagi peran ya, kalau kita di masa-masa kuliah, kita kesampingkan dulu nih peran keluarga. Maksudnya di sini bukan mengesampingkan, tapi kita sisihkan dulu nih pembahasannya. Itu pertama mungkin kita peran sebagai mahasiswa. Mahasiswa di sini biasanya identik dengan perkuliahan, kemudian juga organisasi, kalau dia ikut organisasi, dan juga kegiatan UKM lah, organisasi dan prestasi gitu. Nah, ketika memang pembagian peran itu harus dihadapkan kepada mahasiswa, yang mana yang harus didahulukan itu biasanya aku pakai skala prioritas Oh gitu. iya, betul. Skala prioritas misalnya, jam 12 nanti aku harus nugas nih, aku harus ngumpulin tugas nih. Berarti sekarang harus waktu jam 12 malam nanti sudah ada tugas yang harus aku kumpulin nih, misalnya lewat MMP gitu, lewat e-learning gitu. Kemudian sekarang sudah sore jam 3 katakanlah. Nah, aku belum selesai apa-apa nih, otomatis yang harus aku dahulukan adalah nugasnya ini. Kalau misalkan ada rapat, kalau misalkan ada perkuliahan misalkan di jam 4 ya. Pertama tentu perkuliahan ini, karena perkuliahan kita tidak boleh absen ya. Kemudian kalau misalkan ada rapat, ikuti rapatnya. Kalau misalkan di situ misalnya rapatnya habis maghrib gitu. Ikuti, tapi tetap
kita harus tetap mengerjakan tugas yang aku bilang tadi ya. Jadi ketika di rapat pun bisa nugas gitu. Kemudian di sisi lain kalau misalkan ada kuliah, ya ikuti kuliahnya gitu. Karena biasanya di rapat kan nggak mungkin memaksakan kamu harus hadir ketika di situ ada jadwalnya gitu. Itu sebagai mahasiswa dan juga sebagai pelaku organisasi di tingkat kampus dan juga sebagai mahasiswa yang ingin meningkatkan prestasi. Nah, kalau misalkan terkait prestasi ini biasanya identik dengan misalnya lomba karya tulis ilmiah gitu-gitu kan. Kegiatan membuat poster ilmiah dan lain-lain, atau mungkin juga kalau di teman-teman pelita ada juga yang sifatnya grup, itu bagaimana manajemen SDM-nya di grupnya. Iya. Kemudian juga nanti sifatnya kalau aku itu buat suatu karya ilmiah yang berkaitan dengan prestasi, itu jangan nunggu event baru kita buat, tapi kita buat aja dulu gitu ide, buat nulis aja dulu. Ide yang ada Nah, langsung tulis gitu. ide yang ada langsung tulis, formatnya harus tentukan pendahuluan, pembahasan, penutup, atau mungkin juga kalau misalkan buat LKTI, di situ ada metode sampai tinjauan pustaka dan lain. Kalau misalkan ada event, kita sodorkan nih karya kita. Nah, jadi istilahnya kita nggak dikejar gitu, Iya, nggak dikejar benar. sama event. Biasanya kan ada deadline-nya tuh. Nah, itu kalau terkait prestasi. Tadi organisasi udah, terkait prestasi udah, kemudian perkuliahan juga udah. Nah, ini keluarga nih. Keluarga biasanya perannya bagaimana kita maksimalkan, tentu di sini ada kayak misalkan kalau misalnya di masa kuliah ada senggang, pasti biasanya bapak ibunya telepon, kita gunakan media komunikasi. Tapi kalau misalkan memang butuh meet up, ya kita maksimalkan di liburan gitu. Memang kadang biasanya mahasiswa organisasi itu liburannya pendek gitu. Kadang liburnya 1 bulan, liburnya 2 bulan, kadang di rumah cuma 1 Kepotong, minggu iya. ya, 1 minggu atau 2 minggu. Nah, maksimalkan wis di situ. Kadang aku ini mohon maaf ya mungkin bisa ditiru, tapi di sisi lain juga sedikit kurang bisa ditiru ya. Ketika memang di situ udah sama keluarga 1 minggu, ya udah karena perkuliahan sudah nggak ada, nilai sudah masuk, biasanya organisasi juga biasanya sudah izin dulu nih ke organisasi, aku mau pulang gitu. Nah, di sesi 1 minggu itu full wes sama adik, sama bapak, sama ibu, Iya, betul. maksimalkan di situ. Kalau misalkan mau jalan-jalan ya jalan-jalan, kalau misalkan mau di rumah aja me time, ya wes di situ dimaksimalkan peran sebagai anak di keluarga itu. Mungkin secara pengalamanku sih gitu, walaupun tidak penerapannya tidak harus seperti itu ya, tapi secara pemahamanku, gambaranku seperti itu. Dan beberapa memang harus bisa menyesuaikan. Kadang nggak harus seminggu tuh, kadang cuma 3 hari di rumah, habis itu balik lagi ke kampus karena ada kegiatan gitu. Jadi intinya bagaimana memaksimalkan waktu yang ada dengan manajemen kita mau kemana gitu, mau ke organisasi, saatnya organisasi kita organisasi, saatnya kuliah kita kuliah, saatnya kita mau meningkatkan prestasi, value kita dalam hal prestasi misalnya, bisa kita gebrak di situ. Kemudian saatnya kita harus meningkatkan nilai di mata kuliah, harus dominan di mata kuliah, juga harus dominan di mata kuliah gitu. Intinya juga kembali lagi ke manajemen waktu dan juga sumber daya kita, sumber daya sebagai mahasiswa, sebagai individu di diri kita sendiri gitu. Betul, berarti yang pertama nih teman-teman, tadi ada prioritas ya Mas ya. Benar, Kalau skala misalnya mau prioritas. memaksimalkan peran kita entah di mahasiswa, entah sebagai anak, sebagai teman, itu tahu prioritas dulu mana yang harus diselesaikan terlebih Selesaikan terlebih dahulu. dahulu. Terus juga karena kita ini mahasiswa yang sok sibuk, jadi kan nggak Nah, punya waktu banyak, jadi iya. harus harus memaksimalkan kualitas daripada Nah, kuantitasnya benar. itu ya Mas ya. Ya, karena kembali seperti pepatah ya, waktu kalau bagi mahasiswa yang dalam tanda kutip tadi katanya Nuha sok sibuk, Iya, sok waktu sibuk. adalah uang gitu. Iya, Jadi betul. kita tidur 3 jam itu wes kayak wah, sudah bersyukur sekali ya kalau mahasiswa antara semester 1 sampai semester 5 6 itu 5 6 7 lah mungkin ya. Kalau semester 8 itu biasanya kan lebih ke tugas akhir ya. Iya. Nah, kalau semester 1 sampai semester 6 7 itu bisa tidur 4 sampai 5 jam itu sudah alhamdulillah Udah sekali seneng gitu. banget itu, Bener. iya. Karena Gitu. tugasnya nggak Nah, karuan. bener. Yang penting itu aja teman-teman tahu prioritas dan skala ya skala prioritas itu yang Skala Mas ya, skala prioritas itu. prioritasnya. Benar banget. Nah, ini nggak kerasa nih kita udah hampir 30 menit dan udah Wih, 5 udah di akhir pertanyaan nih. terjawab. Iya, benar banget Mas. Makasih banget untuk Mas Burhan udah Sama-sama, menyempatkan semoga. waktunya dan juga tadi udah memberikan penjelasan yang sangat komplit ya Mas, dari mulai waktu, Alhamdulillah.
manajemen Insyaallah. waktu dari mulai, terus apalagi tadi ya Mas, manajemen waktu, terus hubungan, relasi dengan Relasi teman-teman, dengan terus teman. juga bahkan ada menyinggung tentang mental health Betul. juga. Oke teman-teman, kita udah nyampe di pertanyaan terakhir ya tadi. Sekarang kita saatnya meminta closing statement nih dari Kak Burhan. Mungkin juga kesan pesan ataupun, nasihat nih untuk teman-teman mahasiswa juga. Oke, kalau closing statement mungkin nggak banyak ya teman-teman. Jadi pesanku tetap nantinya kalau terkait dari semua yang kita diskusikan tadi, mulai dari mental health kemudian hubungan dengan sesama mahasiswa, intinya di sini jangan lupa manajemen waktu, berskala prioritas dan juga kita kalau di Muslim itu mengenal namanya hablum minallah dan hablum minannas. Jadi jangan sampai kalau kita misalkan hubungan dengan sesama mahasiswa ya, sesama makhluk, sama manusia, itu juga harus imbang, tapi di sisi lain menyinggung lagi nih mental health kita, bagaimana kondisi tubuh kita, bagaimana situasi mental kita menghadapi kesibukan yang begitu banyak di perkuliahan, tapi ingat kita juga punya Allah gitu. Jadi jangan lupa hablum minallah dan hablum minannasnya diseimbangkan gitu. Intinya seperti itu, insya Allah ke depannya entah itu perkuliahan, kalian mencari pekerjaan, dan selebihnya dilancarkan gitu. Masya Amin Allah, gitu. amin. Hablum Hablum minallah, minallah dan hablum minannasnya Masya jangan lupa Allah. gitu ya. Ingat-ingat ya teman-teman, sekarang ini kita udah ada di akhir nih Kak. Karena tadi udah ada closing statement, udah ada nasihat dari Kak Burhan, saatnya kita menutup series Nguping pada siang hari ini. Untuk teman-teman yang mau nanya-nanya lebih lanjut kepada Kak Burhan, mungkin bisa di-spill Kak Instagramnya. Oh, Instagramnya ya. Instagramku itu masih sedikit saya followernya. Tapi kalau mau cek di IG ada Burhanuddin 7624 gitu. Teman-teman jangan lupa Burhanuddin follow ya. 7624. Oh iya Bisa benar. tanya-tanya PC kan Kak, boleh kan ya? Boleh. Boleh, oke. Oke teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan sharing kita pada hari ini. Sampai ketemu di series Nguping berikutnya.